Timnas Indonesia akan menghadapi ajang Piala Asia U23. Sinteyong sudah punya pasukan yang siap tempur. Meski sebagai debutan, materi yang dibawa ke Qatar nanti juga bukan kaleng-kaleng. Dengan format 3 bek andalan Sinteyong seperti yang diterapkan di Timnas Senior. Lalu, bagaimana komposisi terbaik Timnas U23 di Qatar nanti? Namun sebelum membahas lebih dalam gimana komposisi terbaik Timnas U23, baiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting 11 Story. Di bawah Mister Gawang, Sinteyong punya 4 kiper. Kiper utama akan dipercayakan kepada Hernando Ari Sutaryadi. Kiper muda Persebaya tersebut sudah lama dipercaya jadi kiper utama Timnas, bahkan sejak di level U16 hingga U19. Hernando diharapkan jadi tembok kokoh terakhir Timnas di bawah Mister, seperti ketika ia menciptakan clean sheet saat membantai Vietnam di Maiden. Sebagai pelapis Hernando, Timnas masih punya Adi Satrio. Kiper muda PSIS Semarang ini juga kerap dipanggil Coach Sin di skuad senior. Secara penampilan, Adi Satrio juga tak bisa dianggap remeh. Buktinya ketika menang melawan Vietnam di Jakarta, ia mampu dengan apik menggantikan Hernando yang sedang cedera dengan ciptakan clean sheet. Namun buat jaga-jaga apabila 2 kiper andalan itu kurang fit atau ada masalah, Timnas juga memanggil 2 kiper muda lainnya, yakni Dava Fasya dan Riau Erlangga. Menuju ke sektor bek tengah, inilah sektor yang masih banyak disorot Sinteyong. Pasalnya, Timnas tidak akan diperkuat pemain seperti Justin Hapner, Elkan Bagot maupun Dewangga karena beberapa alasan. Kali ini Coach Sin harus pandai-pandai meramu komposisi 3 bek tengahnya. 3 bek sejajar Timnas kemungkinan nanti akan diisi trio Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Rizky Ridho akan menjadi pemimpin yang mengkoordinir lini belakang. Ia akan dibantu Komang Teguh yang produktif mencetak gol, serta Muhammad Ferrari yang lugas dan Spartan. Di posisi 3 bek sejajar tersebut, posisinya Rizky Ridho akan berada di bek tengah sebelah kanan, Komang Teguh di bagian tengah, serta Muhammad Ferrari di bagian tengah sebelah kiri. Namun yang jadi masalah Sinteyong sekarang adalah kurangnya pemain yang bisa diandalkan di bek tengah sebelah kiri. Pasalnya, posisi yang sering ditempati pemain berkaki kidal seperti Bagot, Hapner, maupun Dewangga tersebut biasanya kerap digunakan Timnas untuk mengawali serangan. Komang Teguh dan Ferrari masih terus dicoba Coach Sin di posisi tersebut, termasuk pada laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi. Selain itu, trio Ridho, Komang, dan Ferrari ini nantinya juga akan dilapisi oleh pemain Persib Bandung yang baru saja dipanggil, yakni Kakang Rudianto. Di tengah ketidakpastian, Heerenveen melepas Nathan Joaon ke Timnas. Kini Coach Sin hanya punya 2 nama kuat di wingback kiri, yakni Pratama Arhan dan Haikal Al-Hafiz. Sang spesialis lemparan ke dalam Pratama Arhan mau tidak mau akan menjadi pemain utama di posisi ini. Senjata lemparan bola yang ditakuti dunia dari suami Azizah Salsa itu tampaknya akan lebih banyak dimanfaatkan Coach Sin untuk menciptakan peluang di Qatar nanti. Arhan nantinya akan di-backup oleh Haikal Al-Hafiz di posisi ini. Pemain kelahiran Sidoarjo tersebut kualitasnya juga tak bisa dianggap remeh. Masih ingat ketika ia tampil apik di final SEA Games 2023 lalu melawan Thailand? Ya, Haikal saat itu terbukti sukses menggantikan peran Arhan yang absen. Lalu di posisi wingback kanan, Coach Sin juga punya 2 andalan, yakni Ilham Rio Fahmi dan Bagas Kava. Namun kalau melihat di laga kualifikasi Piala Asia U23 maupun laga uji coba tertutup melawan Arab Saudi, Coach Sin lebih sering memakai Ilham Rio Fahmi sebagai bek kanan inti. Kecepatan,
Akselerasi dan naluri Spartan bek kelahiran Banjarnegara itu tampaknya akan sering dimanfaatkan Coach Shin untuk mengobrak-abrik sektor kiri pertahanan lawan. Selain mengandalkan bek muda terbaik Liga 1 musim lalu tersebut, Coach Shin juga masih punya alumni Garuda Select, Bagas Kava. Pemain yang militan di final SEA Games 2023 lalu itu bisa jadi alternatif kalau Rio Fahmi kurang perform. Bek yang kuat dalam menyerang dan bertahan itu juga secara postur lebih baik dari Fahmi. Jika bertemu lawan yang secara fisik lebih besar, Bagas mungkin bisa dicoba. Kemudian di posisi sentral yakni gelandang, Coach Shin akan mengandalkan duet Maud Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sebagai double pivot. Dua gelandang mobile, energik, dan kaya visi ini akan menjadi ruh permainan timnas di Qatar nanti. Mereka berdua akan bahu-membahu menjaga kedalaman lini tengah timnas. Transisi dalam bertahan dan menyerang akan dikontrol oleh dua pemain jenius ini. Diharapkan nantinya lini tengah timnas U23 akan sama kuatnya seperti timnas senior bila diemban mereka berdua. Dua metronom timnas tersebut nantinya akan dilapisi oleh pemain seperti Arhan Fikri, Raihan Hanan maupun Ihsanul Zikrak. Arhan Fikri di dua kualifikasi Piala Asia U23 lalu sempat dipercaya Coach Shin dan mampu menciptakan 2 assist. Sedangkan Raihan Hanan dan Zikrak juga masih tampil apik di Liga 1 musim ini bersama Persija dan Borneo. Dengan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1, lini serang timnas akan mengandalkan dua pemain cepat yang akan membantu tugas sang striker utama. Di sayap serang sebelah kanan akan diisi pemain langganan timnas Witan Sulaiman. Selain skill, kecepatan pemain Bayangkara presisi ini juga bisa diandalkan jika timnas memanfaatkan serangan balik. Witan akan dilapisi pemain yang sedang gacor bersama Borneo dan PSM musim ini, Fajar Faturrahman dan Zaki Ashraf. Dua sayap muda cepat dan eksplosif tersebut bisa jadi opsi alternatif bagi Sinteyong untuk bergantian dengan Witan di babak kedua. Lalu di sayap serang sebelah kiri akan diisi pemain naturalisasi Rafael Strijk. Meski posisinya adalah striker tengah, beberapa kali ia kerap dipasang Coach Shin untuk lebih melebar ke sisi kiri. Strijk dengan skill maupun driblingnya yang ciamik diharapkan bisa membuyarkan perhatian bek lawan dari sisi kiri. Kalaupun Sinteyong ingin mengandalkan sayap kiri yang lebih cepat dan eksplosif, ia bisa pakai pemain Persik Kediri yang sedang moncer musim ini, Jem Kelly Stroyer. Selain Stroyer, masih ada pemain cepat lainnya yang bisa dimanfaatkan seperti Doni Tri Pamungkas. Di posisi ujung tombak, Sinteyong punya banyak opsi yakni Ramadan Sananta, Hoki Caraka maupun Rafael Strijk. Ketiga striker tersebut bila Sinteyong menghendaki bisa saja bermain bersama dengan cara diduetkan menjadi pola dua striker. Namun kalau melihat lawan yang akan dihadapi seperti Qatar, Yordania maupun Australia, kelihatannya Coach Shin hanya akan pakai satu striker saja. Tipe 3 striker tersebut juga kurang lebih sama. Mereka bukan striker yang malas menjemput bola. Mereka juga tipe striker yang bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya. Namun ya, semua nanti tergantung kebutuhan Coach Shin. Mau pakai Hoki, Sananta atau Strijk, yang jelas publik tanah air hanya berharap keran gol mereka mengalir deras di Qatar nanti.